ini ternyata dia emang beneran dibunuh di kantor. Dan dia dibawa ke sini untuk dikubur biar menghilangkan jejak pelakunya. Tapi lagi-lagi Lala nggak ngeliat siapa pelakunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Serem banget ya. Apin dulu yuk. Haus gua. Capek banget gua. Kak Cupi susu kak. Kak, haus kak. Kak Cupi mau beli susu kak. Susu. Yang seger. Kak Cupi. Pas banget nih. Kak Cupi beli susu kak. Kak Cupi. Kenapa dia nggak sih Kak Cupi? Masuk. Bener-bener ya pada teriak-teriak, nggak ada sopan santunnya, nggak berakhlak. Malam-malam teriak-teriak. Aduh, nggak suka deh kalau dipegang-pegang. Beli mah beli aja. Beli berapa sih? Aduh, sakit banget deh. Gara-gara tuh setan tangan gue jadi patah kayak gini. Udah, nggak usah bawel. Lagian juga lu berobat pakai uang kantor kan? Kenapa tuh? Hei, kenapa tangan kamu? Udah tahu patah di teror setan, pakai nanya lagi lo. Puas lihat tangan gue patah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Lagian kamu kenapa diteror sama hantu? Boleh banget sih. Pengen tahu mulu urusan orang. Udah nggak usah ribut. Ya, gini hari masih ribut aja. Pikirin tangan ente tuh, ya. Baru tumben nih, biasanya orang gendong bayi, tangan ente gendong. Ini lagi Pak Haji nggak usah ikut campur ya urusan orang. Sama aja kalian tuh. Ini bukan ikut campur, ya. Ente begitu karena ente kena tole tuh, ya. Naikin bunga seenaknya aja buat orang yang minjem. Makanya ente begitu tuh, ketul ente kena bala. Udah. Payah ketemu sama orang kampung miskin kayak lu semua. Sekarang lu pergi semua. Pergi. Wanto, jangan sembarangan ente nyebut aneh miskin. Aneh Haji Sulaiman ahli ibadah ahli sodako yang low profile itu kontrakan aneh kayak semut beriring, tau nggak? 300 pintu. Ente bilang aneh susah, ente yang belangsak, ya? Naikin bunga seenaknya. Orang mau pinjam, makanya kena tulah tuh temen ente mau ente juga kayak gitu, ha? Yang ngambil duit itu temen gua, bukan gua. Sekarang lu udah pergi deh. Pergi. Gua malas ngeliatin orang kampung kayak begini. Udah yuk, kita pergi aja. Sembarangan kamu bicara ya. Saya ini janda sukses di kampung Kutrit, pengusaha kembang. Dia Marimar, gak usah bawel, yang begitu mendingan mulutnya capein tuh, ya? Berani belum tahu siapa saya. Ayo pulang yuk. Mbak, anak saya sedang sakit, Mbak. Saya mau ambil uang simpanan saya yang 5 juta itu. Saya butuh biaya, Mbak. Nggak bisa, Bu. Kas koperasi itu lagi seret. Kalau Ibu mau narik duit, bulan depan aja. Kok bulan depan, Mbak? Anak saya sakitnya sekarang. Saya butuh biaya banget. Tolong, Mbak. Saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Keluar dari ruangan ini. Mbak, tolong saya, Mbak. Anak saya sakit, Mbak. Saya butuh biaya. Tolong saya, Mbak. Saya bilang keluar dari ruangan saya. Saya nggak mau keluar. Saya nggak mau keluar. Saya mau keluar. Saya butuh biaya, Mbak. Tolong saya. Ibu dengarkan apa kata orang keuangan saya. Uang ibu baru keluar bulan depan. Jadi sekarang ibu keluar. Enggak, saya nggak mau keluar. Keluar. Pak, tolong, Pak. Ibu sekarang harus pulang. Enggak, Pak. Ibu Enggak, harus Pak. pulang. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Ingat ya, jangan balik lagi ke kantor. Bapak jahat banget, Pak. Pak Wanto, lepasin Pak Wanto. Iqbal, saya mau ambil uang saya di koperasi ini karena anak saya lagi sakit. Tapi nggak boleh sama Bapak ini. Pak Wanto, ya nggak bisa gitu dong Pak. Fungsi koperasi itu meminjam dan menaruh uang. Dan si yang menaruh uang tadi bisa menariknya kapanpun, sewaktu-waktu bisa ditarik. Kenapa tiba-tiba Bapak melarang si ibu untuk ngambil uang? Itu kan hak miliknya dia. Ya Pak, benar Pak. Pak, sekarang Bapak lebih baik kembalikan uang ibu ini Pak. Bulan ini kas lagi kosong. Bulan depan, gue yang bayar. Pak, saya butuh sekarang, Pak. Pak. Bu, ibu tenang aja Bu.
kita pasti akan bantu ibu untuk mendapatkan uang ibu kembali. Ibu yang sabar ya. Nanti insya Allah kami dari Yayasan Nurjana akan membantu ibu. Bagaimana caranya? Baik ya. Mayang, itu Bang Bopak kenapa? Astagfirullahaladzim. Iya Mbak, itu Bang Bopak. Aduh, tolong! Bang Bopak, Assalamualaikum. Kenapa Bang Bopak? Mayang, Kurati. Ini aku lagi ditarik dipaksa nih. Aduh, mana daus lari lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu tolong lepasin Bang Bopak ya. Kalau emang kamu mau nyampein sesuatu, kasih tahu kita aja ya. Astagfirullahaladzim, Mbak, itu kan kalau nggak salah itu Yulisa. Itu orang yang waktu itu pernah aku lihat, dia itu ada aura kematian gitu, Mbak. Serius kamu Mayang? Saya jadi takut nih. Ini Kurati sama Mayang aja ya. Aku angkat tangan. Mau ada urusan ada bisnis. Iya ya Bang Bopak. Waalaikumsalam Bang Bopak, hati-hati. Ya Allah, Mbak, itu kan gundukan tanah, Mbak. Itu pasti ada sesuatu di sana, Mbak. Pokoknya besok kita harus cari tahu itu isinya apa. Ya Allah, aku bener nyesel deh, aku gak bisa bantuin Yulisa. Ya udah, besok aja kamu ngeceknya, minta bantuan Lala sama Iqbal ya. Sekarang kita pulang. Saya merinding nih, takut nih Mayang. Ayo. Kita pulang ya, Mbak. Vero, Lala, kemarin arwahnya itu ke arah sana. Tante, Kak, tapi aku kok curiga ya sama gundukan tanah itu. Coba Bang Iqbal, coba tolong galiin. Fer, coba tolong lu gali. Hati-hati. Ini. Oke, coba gue gali ya. Apa? Ngeri banget sih, Kak, Fer. Fer, bau mainnya nyengat banget. Lu hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ada mayat. Ya Allah. Kiri bisa. Ya Allah, Yulisa. Maafin aku ya, aku gak bisa bantuin kamu dan aku gak bisa nolongin kamu. Hati-hati lah. Tante, Kak, ini ternyata dia emang beneran dibunuh di kantor. Dan dia dibawa ke sini untuk dikubur biar menghilangkan jejak pelakunya. Tapi lagi-lagi Lala nggak ngeliat siapa pelakunya. Saya harus lapor polisi sekarang supaya pelakunya segera ditemukan. Iya, Rip ya. Ini perbuatan yang sangat keji. Bagaimanapun kita harus cari cara untuk mendapatkan pelaku. Pokoknya kita harus temuin pelakunya siapa. Bang. Lu bener-bener keterlaluan ya. Gara-gara lu lapor, akhirnya kantornya diperiksa polisi. Pak Wanto, sabar. Wajar polisi nanya Pak Wanto. Karena semua ini untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Mbak Yulisa. Tapi saya dan Bang Wanto itu tidak membunuh Yulisa. Dan demi Tuhan, gua gak merasa bunuh Yulisa. Dan emang dia pernah ngambil duit sama gua. Ya. Gua tampar dia nangis. Dia pergi. Enggak, Bapak bohong. Mbak Yulisa itu nggak pergi dari kantor ini. Saya ngeliat sendiri kalau pembunuhan itu terjadi di kantor ini. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Di kantor ini orang-orangnya soleh dan soleha. Gak ada yang jahat seperti yang kamu bilang. Lu semua jangan kepedean ya.
Jangan asal ngomong lu. Seolah-olah lu bener. Sekarang lu mending keluar. Lu pergi. Santai bisa nggak? Nggak usah begitu jadi manusia. So-soan banget. Lu kantor lu gua beli sekarang. Lu juga. Keluar. Iya. Baik. Ayo. Mari, Mas. Mari, Pak. Permisi.